Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Joy Aritonang di program acara Speak Up, Bicara untuk Kebenaran. Hari ini saya akan membawakan sebuah kasus yang cukup viral di media sosial, di mana Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun dinyatakan hilang usai baku tembak dengan KKB. Ibtu Tommy diduga terpeleset sehingga terbawa oleh arus sungai, yang hingga kini kondisinya masih belum ditemukan. Pihak keluarga mencium berbagai kejanggalan yang akan kita bahas dalam episode kali ini. Untuk itu telah terhubung pihak keluarga dari Ibtu Tommy Samuel, yaitu Ibu Riah Tarigan selaku istri Ibtu Tommy, Bapak Monteri Marbun selaku adik kandung Ibtu Tommy, dan Ibu Elfrida Gultom selaku ibu kandung dari Ibtu Tommy. Baik Bapak Ibu, bagaimana kondisinya saat ini? Kabar baik? Baik, Mbak. Terima kasih. Puji Tuhan, mungkin sedikit terdengar klise ketika saya menanyakan kabar. Namun saya berharap Bapak Ibu dalam kondisi yang baik juga seperti saya di sini, walaupun di tengah situasi seperti ini. Baik, bisa langsung kita bertanya mungkin kepada Ibu Riah. Boleh dijelaskan Ibu bagaimana kronologi yang Ibu terima dari hilangnya Ibtu Tommy? Jadi ini ceritanya beberapa hari sebelum suami saya berangkat operasi senyap itu, dia sempat ajak saya untuk membahas tentang operasi ini, tapi ya saya selalu saya mengatakan kepada dia namanya kita anggota, kita harus menjalankan tugas dari yang diperintahkan oleh atasan. Terus beberapa hari itu sebelum dia berangkat, dia sempat komplain pada saat kita lagi makan bersama itu, dia sempat komplain, didesak-desak terus ini untuk suruh cepat-cepat naik ke hutan karena ada yang kejar kombes sebelum TR kami, karena kami kan diperkirakan TR untuk pindah dari Bintuni itu akhir Desember 2024 itu. Makanya suami bilang dia didesak-desak supaya sebelum TR kami keluar. Tapi di situ ya sekali lagi saya bilang ke dia namanya kita bawahan, kita menjalankan tugas sesuai perintah. Itu saya tegaskan. Terus pada tanggal 15 Desember, hari di mana dia menjalankan tugas pergi berangkat itu, siangnya itu sempat dia mau ngajak saya untuk bicara empat mata. Tapi di situ karena saya kondisinya memang lagi di dalam kendaraan, saya mau pergi, saya bilang nanti pulang dari sini baru kita bicara, saya bilang kayak gitu. Tapi dia sampai kejar mobil untuk ayo mami kita ngomong dulu, dia bilang kayak gitu. Tapi di situ saya bilang bentar, cuman pergi bentar, nanti pulang kita ngobrol, saya bilang gitu. Sepulangnya saya sampai di rumah, ternyata suami saya tidak di rumah. Sore harinya dia pulang. Terus saya sempat nanyakan lagi, apa tadi papi yang mau ngomong? Terus dia cuma bilang, tidak jadi, katanya seperti itu. Terus dia bilang, ini nanti kirim uang ya, ini uangnya untuk uang transport, nanti dia kirim nomor rekeningnya untuk transport senyap ini, katanya seperti itu. Terus di situ saya sempat protes, sebagai istri saya protes, lah itu kan tugas negara, kenapa pakai uang pribadi? Saya tanya seperti itu. Tapi suami menjawab, iya, abis yang desak-desak ini tidak kasih modal, tahu desak saja. Seperti itu pernyataan suami saya. Terus sudah, saya tidak memperpanjang lagi obrolan kami. Malamnya saya transfer uang itu dengan bukti transfernya. Terus sekitar jam 7 malam, saya teleponlah mertua saya. Saya bilang, Inang, ini Bang Tommy sudah mau berangkat untuk operasi. Akhirnya kami berdoa sama-sama. Di situ pas saat selesai berdoa, suami saya memang agak sedikit ada air matanya. Terus saya bilang, papi kenapa? Papi takut. Karena sebelum-sebelumnya saat dia melakukan operasi, dia tidak pernah sampai menangis. Tapi ini dia sempat matanya berkaca-kaca. Saya tanya, kenapa takut? Kalau takut tidak usah pergi. Saya bilang begitu. Di situ suami saya cuma senyum, terus dia bilang ini, tidak. Singkat cerita, suami saya pergi berpamitan, dia pergi menuju titik kumpul. Dari titik kumpul itu, setelah subuh-subuhnya, suami saya ada chat. Tapi saya baru baca keesokan harinya. Suami saya chat, dia mengirim
memberikan pesan antisipasi kalau terjadi hal buruk. Dia ada kasih list-list apa saja yang harus saya lakukan. Seperti itu. Besok paginya saya balas, nomornya sudah centang 1. Terus saya tetap chat suami saya menginfokan hari-hari seperti apa perkembangan anak saya hari-hari itu. Sampai tanggal 18 saya dapat informasi kalau suami saya dinyatakan jatuh dari longboat. Oke. Jatuh. Yang memberikan Dan informasi itu menyatakan- siapa, Ibu? Jadi yang pertama, saya mendapat kabar pertama itu dari Pak Waka dan Ibu Waka, itu datang ke rumah, bilang menginformasikan kalau ternyata longboat suami saya pertama awalnya terbalik. Mhm. Setelah itu saya tanya, terbalik, cuman suami saya aja katanya yang nggak kelihatan. Setelah itu saya menginformasikan kepada keluarga, kepada mertua, kepada orang tua saya bahwa longboat suami saya itu terbalik. Itu yang pertama informasi yang saya sampaikan kepada keluarga. Terus malam harinya saya baru dapat informasi dari Bapak Kapolres via telepon kalau Bapak Kapolres menyatakan suami saya itu tergelincir dari longboat. Jadi sudah pernyataan yang berbeda lagi. Katanya suami saya tergelincir dari longboat, dia duduk di longboat paling belakang, dia tergelincir sendiri dan tidak ada yang lihat atau bagaimana, jadi hilang tanpa kejelasan. Itu pernyataan dari diberikan Bapak Kapolres kepada saya pada malam itu tanggal 18 Desember. Nah, ketika Wakapolres memberikan penjelasan itu di jam berapa, Ibu? Saya diinformasikan itu Bapak Waka dan Ibu Waka datang ke rumah itu sekitar jam 1-an, jam 1 siang. Padahal ternyata setelah usut punya usut, ternyata tim suami saya tidak ada menggunakan longboat. Jadi tidak ada itu cerita-cerita longboat, itu tidak ada. Mereka ke sana jalan kaki dan menyeberang berenang. Tapi kenapa informasi yang kami dapatkan itu menggunakan longboat? Oke, berarti ada juga pihak yang memberitahu kepada Bapak Wakapolres bahwasannya pihak satuan dari suami ibu itu menggunakan longboat ya? Yang padahal Iya, sebenarnya tidak. Dari Kapolres. Oke, informasinya semuanya dari Kapolres. Nah, Ibu, siapa saja yang terlibat dalam operasi senyap tersebut? Ini yang saya tahu, operasi tim dari suami saya, operasi senyap itu adalah operasi gabungan. Itu terdiri dari anggota BRIMOB, anggota gabungan TNI, dan anggota Polres yang berisikan anggota Resmo Preskrim. Oke. Anggota suami saya. Baik, tadi ada 2 pernyataan yang berbeda. Yang pertama katanya longboat terbalik. Yang kedua, suami ibu tergelincir dari longboat. Nah, Iya. terus ada juga nih dari pernyataan yang ibu tulis di media sosial, sempat ada yang melihat kondisi terakhir Ibtu Tommy sebelum dinyatakan hilang. Siapa sosok tersebut dan bagaimana kondisi di situasi itu saat Ibtu Tommy tidak lagi bersama mereka? Jadi setelah tanggal 18 malam itu saya dikasih tahu ke Polres kalau suami saya tergelincir. Jadi saya menyampaikan begitu juga kepada pihak keluarga. Barulah saya dapat telepon dari salah satu anggota yang bersama satu tim dengan suami saya. Pada saat itu dia satu tim bersama suami saya tanggal 20 Desember. Itu via telepon disambungkan oleh Pak Kapolres. Pak Kapolres sambungkan ke Pak Kanit Roland, Kanit Resmob. Di situ Pak Kanit menyatakan kepada saya, Ibu, awalnya itu saya orang pertama yang berenang. Dia orang pertama yang menyeberang, diikut dengan beberapa anggota. Setelah itu mereka sudah sampai di sisi seberang sungai. Dia mengatakan, silang-silang, arus kencang, jangan menyeberang. Seperti itu. Setelah itu, dia bersama beberapa anggota masuk ke dalam hutan, katanya sekitar 20 meteran. Dia mendengar ada suara teriakan dari arah sungai. Terus mereka berlari ke arah sungai, mereka lihat, Pak Roland lihat suami saya itu berdiri di satu tandusan yang airnya setinggi lutut suami saya. Berarti ada yang dangkal? Iya, karena dia melihat suami saya berdiri di satu tandusan yang tingginya cuma selutut suami saya. Terus di situ katanya dia mau berenang ke bagian suami saya. Pas dia mau loncat berenang, katanya mukanya
tertumbuk kayu. Itu yang buat dia pusing sampai dia tidak bisa sampai ke di mana suami saya itu berdiri. Terus di saat itu dia lihat suami saya terduduk di sapu air langsung hilang. Tapi yang membuat saya janggal, hari besoknya saat saya ketemu beliau, kalau misalnya memang beliau tertumbuk kayu, minimal pas yang buat dia pusing, minimal mukanya harusnya ada memar atau lecet. Tapi saya duduk di samping dia, saya mendengarkan dia cerita, saya perhatikan mukanya, saya tidak lihat ada sedikit pun bekas dari memar atau tumbukan kayu. Baik. Yang sampai mengakibatkan pusing tadi katanya ya Ibu. Iya. Nah, lantas apa langkah awal pencarian yang dilakukan oleh pasukan pada saat itu? Pada saat itu tanggal 18 Desember pada saat saya tahu kejadian suami saya, hal pertama yang saya pikirkan untuk pertolongan pertama suami saya itu adalah helikopter dan drone. Itu sempat saya komunikasikan lewat Ibu Kapolres, minta tolong supaya Bapak Kapolres mungkin mencari koneksi untuk helikopter dinas atau meminjam drone dari kedinasan lain yang bisa kami pinjam untuk evakuasi suami saya. Tapi di situ saya tidak dapat informasi balik. Akhirnya saya berkomunikasi lewat teman letting suami saya keluarga minta tolong dicarikan helikopter. Malam harinya saya diinformasikan ini sudah ada helikopter, tapi tiba-tiba di-cancel. Awalnya saya tidak tahu itu di-cancel oleh siapa. Oke. Akhirnya karena di-cancel, keluarga cari jalan yang lain. Kami cari plan B, kami cari pesawat kecil. Kami menyewa pesawat kecil. Keluarga itulah yang dipakai tanggal 19 Desember. Pada tanggal 19 Desember itu saya bersama bapak saya dan beberapa anggota melakukan pencarian lewat udara, dan dari Polres dibantu dengan TNI dan 2 anggota Basarnas itu menggunakan 3 longboat menuju ke lokasi TKP, tapi di situ mereka mungkin saya duga melakukan penjemputan bukan pencarian. Karena pada tanggal Ibu? Penjemputan tim operasi senyap, tim suami saya. Baik. Pada tanggal 20 Desember itu ada 2 helikopter. Jadi helikopter yang saya sewa, kami keluarga sewa pribadi, dan ditambah dengan helikopter dinas. Itu tanggal 20 Desember baru helikopter dinas itu datang. Terus helikopter dinas itu datang pergi menjemput mereka di titik lokasi TKP. Yang buat pertanyaan saya adalah kenapa bukannya dikirimkan BAMA atau logistik ke sana untuk pencarian suami saya, tapi malah mereka melakukan evakuasi. Kenapa tidak dilakukan drop tambahan penebalan pasukan di sana untuk pencarian suami saya, tapi kenapa malah mereka meninggalkan TKP seperti itu? Baik. Terus yang membuat saya janggal juga, selama 2 minggu pencarian suami saya itu menurut saya kurang maksimal. Karena apa? Karena pencarian suami saya belum pernah dilakukan pencarian suami saya dari TKP ke Muara. Itu belum pernah sampai hari ini. Belum pernah dilakukan. Jadi pencarian yang dilakukan itu cuman pada tanggal 19 menggunakan 3 longboat itu menuju ke TKP untuk penjemputan tim dari suami saya. Terus tanggal 23 dan 29 itu menggunakan 2 longboat. Tanggal 23 itu menggunakan 3 longboat, tanggal 29 itu menggunakan 2 longboat. Itu pencarian di Muara yang berada di bagian bawah yang jaraknya sekitar 10 jam dari TKP. Jadi itu jaraknya jauh sekali. Mereka cari di bagian sana. Jadi bukan pencarian, belum pernah dilakukan di TKP. Wow. Sudah selama sampai hari itu ini. Ya? Itu yang menjadi tanda tanya. Benar-benar. Kami keluarga, kenapa tidak dimaksimalkan pencarian? Ada apa? Kenapa TKP itu seolah-olah dibuat kondisinya seperti mencekam sekali, padahal pada saat itu bapak saya ada ikut, tanggal 21 bapak saya ada ikut menggunakan helikopter di sana, bermalam di sana. Itu tidak ada
tanda-tanda kehidupan selain tim yang ada di sana, tapi dibuat seolah-olah dipaparkan ke Polda, dipaparkan ke mana-mana kalau di sana adalah zona merah, di sana ada KKB yang mau lewat. Padahal itu semua tidak ada karena bapak saya ada di sana hari itu. Nah, bagaimana pernyataan orang tua ibu ketika dia menyuarakan itu? Adakah penolakan dari pihak kepolisian? Itu kan salah satu pernyataan yang bertolak belakang. Pada saat bulan Januari itu kami sempat menghadap ke Bapak Kapolda dan disambut dengan baik. Kami sempat menyampaikan kebenaran yang ada dan di situ memang kami diterima baik oleh Bapak Kapolda. Saat ini berarti pencarian keluarga udah bagaimana, Ibu? Selain kami, ya silakan. Selain dari kedinasan, kami sempat minta bantuan juga dari masyarakat yang memang sudah tahu wilayah di sana. Kami minta tolong. Memang waktu itu saya ada memberangkatkan juga masyarakat untuk pergi ke TKP dan itu tidak ada, dia bilang dia mendapatkan tanda-tanda hanyut. Dia tidak melihat jasad ataupun baju suami saya ataupun tanda-tanda itu tidak ada. Oke, Bapak Monteri Marbun, apakah Bapak bisa mendengar? Bisa Mbak. Oke, Bapak mungkin mana tahu ada yang ingin ditambahkan dari penjelasan dari Ibu Riah mengenai kejanggalan yang dirasakan pihak keluarga. Bagaimana tanggapannya, Pak? Jadi untuk kejanggalannya itu adalah mulai dari awal kejadian, yang mana ketika Tommy melakukan operasi bersama dengan tim gabungan, yang mana di situ ada Polres Bintuni, Brimob Bintuni, kemudian ada Batalion 763 Bintuni, dan Batalion 642 Kapuas dari Kalimantan yang sedang satgas. Begitu. Jadi mereka ini kurang lebih berkisar 65 orang yang melakukan operasi. Oke. Kemudian kejanggalannya adalah ketika mereka melakukan penyeberangan, mereka sudah menyeberang 7 orang, terus keterangan dari Kanit Resmob, Ibtu Tommy katanya hanyut di belakang mereka, dan kemudian mereka kembali ke sungai melihat, kemudian tidak lama Tommy tersapu air dan hilang begitu saja tanpa ada jejak. Nah, kemudian mereka turun menyisiri sungai dari kiri dan kanan untuk melakukan pencarian. Tapi karena tidak adanya hasil, kemudian mereka kembali lagi ke atas. Yang saya sesalkan, kenapa malah mereka melanjutkan operasi untuk menangkap DPO, bukan fokus mencari Tommy Samuel Marbun, begitu. Harusnya kalau dari SOP kan yang harus diselamatkan adalah nyawa anggota. Benar. Bukan malah operasi yang dilanjutkan. Sementara ini bukan dalam keadaan perang, bukan dalam keadaan terjepit, atau bukan force major, begitu. Karena kalau keadaan terjepit, oke, mungkin satu hal kita maklumi, tapi ini kan tidak ada KKB, begitu. Tidak ada kontak tembak. Yang katanya selama ini ada kontak tembak. Tidak ada kontak tembak. Karena DPO yang mereka kejar itu hanya pegang parang dan panah. Tidak ada kontak tembak sama sekali. Saya tegaskan, tidak ada kontak tembak. Nah, itu yang menjadi kejanggalan buat saya. Kenapa mereka tinggalkan Kasat Reskrim yang tidak tahu keberadaannya di mana, dan mereka melanjutkan KKB. Sementara operasi ini, penangkapan KKB ini kan bisa dilanjutkan besok, bisa dilanjutkan 2 hari kemudian, atau bisa dilanjutkan minggu depan. Yang harus kita utamakan adalah keselamatan anggota. Begitu. Terus kemudian kejanggalannya adalah kenapa tidak pernah ada olah TKP dari ataupun prarekonstruksi dari pihak Polres ataupun pihak Polda Papua Barat. Begitu. Kemudian jadi kita selama ini menerka-nerka seperti apa lebar sungainya, deras arusnya. Bahkan sampai detik ini kita tidak tahu kedalaman sungainya. Benar-benar. Nah, kan bisa saja oke, kita bikin sungai lebar, arus deras. Tapi kalau hanya sebatas lutut, apa mungkin orang hanyut dengan sungai sebatas lutut? Dan saya bisa berikan bukti yang mana kalau keterangan Kanit Resmob menyatakan bahwasanya hari itu banjir deras. Saya bisa kasih bukti video yang mana menunjukkan bahwasanya hari itu cerah dan air tidak deras, air tidak tinggi karena
banyak sekali terlihat tandusan-tandusan pasir di pinggir-pinggir sungai dan hampir sampai ke tengah sungai pasirnya, begitu. Kemudian, kenapa dari tanggal kejadian sampai hari ini pihak Polres maupun pihak Polda tidak pernah melakukan press release? Tidak pernah melakukan press release. Jadi kita tidak pernah mengetahui seperti apa kejadian sesungguhnya yang terjadi. Setiap kita bertemu anggota, terlebih saya, karena saya 1 bulan lebih di Bintuni, begitu dari tanggal kejadian, saya terbang tanggal 19 dan saya tiba di Bintuni tanggal 20. Saya mencoba menggali informasi dari anggota, selalu mereka menjawab, hanya kami Tresmob saja. Tapi ketika saya mencoba untuk bertemu dengan Kanit Tresmob, tapi Kanit Tresmob sulit sekali itu ditemui. Yang mungkin alasannya dia lagi di Manokwari, dia lagi Kantipmas atau apa segala macam begitu. Itu yang menurut saya sangat janggal, dan kemudian itu yang menyebabkan kita tidak terima akan hal ini. Dan kemudian juga dari tanggal 18 kejadian hingga hari ini, tim yang pernah sampai ke TKP itu untuk pencarian ya, bukan evakuasi. Yang tadi dijelaskan oleh Kak Ria, evakuasi di awal 3 longboat, bukan, ini pencarian. Di pencarian, itu hanya 9 orang yang pernah kembali ke TKP. Dan itu pun menggunakan helikopter, bukan menggunakan longboat. Yang mana 9 orang ini, itu ada 3 masyarakat sipil, yang dianggap untuk bisa membuat adat menurut kepercayaan masyarakat di sana. Okay? Kemudian ada mertuanya Kami Samuel Marbun, yaitu orang tua dari Ibu Ria. Okay? Kemudian ada Kapolres dan ada 4 anggota. Okay? Mereka bermalam di TKP. Nah, setelah bermalam, mereka kembali ke Stengkol. Itu namanya Stengkol itu pos sebelum naik longboat atau naik helikopter untuk ke TKP. Nah, ketika kembali ke Stengkol, tidak pernah lagi mereka kembali ke TKP sama sekali sampai per hari ini, begitu. Dan kemudian juga harus saya jelaskan, ada beberapa poin yang dimanipulasi, tidak tahu oleh siapa, paparan dari Polres terhadap Polda. Ya, karena di paparan tersebut dikatakan bahwasanya mereka ketika sampai di TKP untuk melakukan adat, mereka lihat ada 5 orang KKB. 5 orang KKB yang mana 3 perempuan dan 2 laki-laki. Padahal itu hanya imajinasi atau bayangan dari masyarakat yang bikin adat tersebut, bukan karena fakta yang mereka lihat. Okay. Nah, itu disaksikan langsung oleh mertua dari Ibtu Tommy Marbun, Bapak Gelora Tarigan. Itu disaksikan langsung. Nah, jadi itu yang kita bantah keras. Kenapa dia bilang lihat KKB? Padahal mereka bermalam di situ, tidak ada masalah. Dan helikopter lalu lalang di TKP itu tidak pernah ada masalah. Gitu, kira-kira Mbak. Dan sebenarnya kalaupun ada KKB, kemungkinan bakalan terjadi konflik ya Bapak? Bisa jadi. Ya, kalau sebenarnya kalau benar di situ ada KKB, mungkin helikopter itu nggak bakal bebas lalu lalang, kan begitu. Mereka ini asumsi saya saja ya, asumsi saya. Ketika anggota mereka sudah dilumpuhkan satu, yang mana menyebabkan meninggal dunia, pasti mereka akan balas dendam atau menuntut balas seperti apa. Nah, nggak mungkin itu longboat bisa lalu lalang, terus helikopter bisa lalu lalang, gitu. Ini asumsi saya saja. Baik. Nah, sudah 3 bulan Ibtu Tommy hilang. Dan pencarian kalau bisa kita katakan kurang maksimal. Lantas bagaimana nih tanggapan dari Polres Teluk Bintuni melihat salah satu anggotanya hilang sampai saat ini? Nah, ini juga yang menjadi janggal buat kita. Jadi setiap operasi pencarian tahap 1 kemarin dilakukan, selesai di tanggal 31, tidak pernah ada dari pihak Polres untuk memberikan pernyataan resmi seperti apa hasil pencarian. Jadi kita hanya menerka-nerka apa sebenarnya, dan kita hanya bisa dapat informasi dari mertua dari Ibtu Tommy, Bapak Gelora Tarigan. Karena Bapak Gelora Tarigan ada di pos pencarian mulai dari tanggal 20 sampai tanggal 29 Desember. Begitu. Jadi info yang kita dapat hanya melalui Ibtu Tommy Marbun begitu.
dari mertua Ibtu Tommy Marbun gitu. Saya sedikit menambahkan, Boleh, Ibu. kejanggalan dari pihak keluarga juga itu pada saat tanggal 21 Polres mengirimkan surat, Pak Waka mengirimkan surat untuk perbantuan penambahan anggota untuk pencarian suami saya, itu tanggal 21 dikirimkan TNI 15 anggota Mhm. dari batalion. Sudah dikirimkan, terus anggota batalion ini hanya tunggu di posko yang berada di kota Bintuni. Jadi tidak dinaikkan ke TKP. Dan hari itu juga mereka dipulangkan oleh Bapak Kabak Ops. Oke. Dengan alasan yang tidak jelas dipulangkan dan hanya dibilang standby saja di batalion. Itu yang buat kami tanda tanya. Kenapa? Sudah dikirim perbantuan, kenapa tidak diberangkatkan ke TKP? Sedangkan pada saat itu, hari itu, helikopter lalu lalang. Baik. Ya. Berarti itu kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan oleh pihak keluarga. Apakah pihak keluarga sudah melaporkan kejadian-kejadian ini kepada pihak berwajib? Kalau itu kita sudah mencoba untuk melaporkan kepada, kita sudah menyurati, saya sendiri yang langsung menyurati ke Kabareskrim, saya buat pengaduan juga di Propam atas ketidakprofesionalannya pihak Polrestabes Bintuni, kemudian ke Irwasum, kemudian ke Kapolri, ke Menko Polkam, ke Komnas HAM, dan juga ke Kabasarnas, begitu. Nah, kenapa sampai saya bersurat ke Basarnas? Karena dari tanggal 20 ketika Basarnas pulang, tidak pernah lagi mereka muncul Oke. untuk melakukan pencarian, begitu. Tidak pernah sama sekali. Jadi mereka hanya 1 hari ketika melakukan evakuasi itu aja mereka ikut. Selebihnya dari situ mereka tidak pernah kelihatan lagi, begitu. Dan surat yang saya sampaikan ke Kabareskrim, ya puji Tuhan, ditanggapi dengan cepat oleh Kabareskrim, yang mana kita langsung dipanggil audiensi. Cuma hingga hari ini kita masih menunggu hasil dari audiensi kemarin, karena kita meminta kepada Bapak Kabareskrim, Bapak Komjen Wayu Widada, untuk menindaklanjuti perkara ini, untuk meminta membentuk tim khusus untuk melakukan pencarian. Benar. Dan untuk memeriksa seluruh oknum-oknum yang ikut dalam operasi tersebut. Betul. Terlebih khusus Kapolres dan anggota Resmob. Begitu. Baik. Saya berharap hal yang sama juga ya, Bapak. Baik, Siap. kita berpindah kepada Ibu Riah Tarigan. Ibu, saya turut sedih, turut prihatin atas kabar yang mungkin menimpa Ibu saat ini. Selama 3 bulan dalam penantian kabar Ibtu Tommy, bagaimana Ibu menjalani aktivitas Ibu sehari-hari? Ya, saya kalau ditanya seperti itu, Mbak, saya sebagai istri dan sebagai ibu saya tidak sanggup sebenarnya. Tapi kalau saya mau menyerah, nanti apa yang harus saya sampaikan ke anak saya kalau bapaknya hilang tanpa jejak seperti ini? Jadi makanya saya harus berjuang, harus bisa mencari keadilan untuk suami saya, kebenaran apa yang terjadi pada suami saya. Berdasarkan informasi yang saya terima, Ibu memiliki seorang anak laki-laki yang masih kecil. Apakah dia pernah bertanya keberadaan sang ayah, Ibu? Kebetulan Mbak, anak saya usianya baru mau 1 tahun akhir bulan ini. Jadi mungkin sebenarnya dia belum mengerti apa yang terjadi pada papinya. Tapi anak saya sudah mulai panggil-panggil papa seperti itu. Dia juga sudah mulai, yang buat saya hancur Mbak, karena dia setiap lihat foto papinya dia selalu panggil begini. Dan juga kalau ada, saya kan pasang wallpaper muka bapaknya di HP saya, dia selalu cium. Mungkin itu bentuk rasa rindu anak saya terhadap bapaknya. Apakah sebelum suami Ibu pergi operasi senyap, ada firasat Ibu yang mungkin tidak enak untuk memberangkatkan Ibtu Tommy? Itulah Mbak, yang saat kami berdoa bersama, suami saya sebelumnya tidak pernah dia saat berdoa dia sedih, tapi itu saya lihat dia
air matanya mau keluar. Makanya saya pada saat itu saya langsung bilang seperti ini. Papi takut, kalau takut tidak usah berangkat. Saya bilang seperti itu, tapi suami saya bilang tidak. Nah, berarti itulah firasat yang kakak terima ya sebelum Ibtu Tommy pergi operasi senyap. Kalau dari Ibu Elfrida sendiri, apakah sebelum keberangkatan Ibtu Tommy dalam operasi senyap, Ibu ada merasakan firasat atau tanda-tanda yang tidak biasa dari beliau, Ibu? Kalau menurut saya sebagai ibu kandung daripada Ibtu Tommy Samuel Marbun, kalau firasat saya tidak ada merasakan firasat yang tidak baik. Tapi kalau anak saya ini berangkat bertugas ke satu tempat, dia tetap minta doa dari saya. Dan kami lakukan berdoa bersama dengan menasihati, tetap hati-hati, tetap waspada, serahkan diri sama Tuhan. Tapi saya sempat bilang, kau nggak takut, Pak, kalau terus-terus ke gunung, kita laksanakan tugas, Ma. Kalau pimpinan memberikan tugas pada bawahannya, kita tetap laksanakan. Saya dukung. Iyalah, kalau memang tugas harus dikerjakan. Nah, kami berdoa bersama, dan saya ingatkan, tetap ingat anak dan istri. Dalam tugas apapun itu, kau harus ingat. Nah, itu yang saya sampaikan kepada anak kami dengan tidak ada firasat yang lain-lain. Tidak ada firasat yang lain-lain. Ibu, berdasarkan informasi yang kami terima, Ibu berasal dari Kota Pematang, Siantar. Iya. Nah, dan saat ini apakah Ibu berada di Jakarta setelah kasus hilangnya Ibtu Tommy? Setelah hilangnya anak saya, sejak kejadian itu saya memang drop down. Tidak bisa memikirkan, tidak sanggup. Karena kita sebagai ibu mendengar berita seperti itu, rasanya mimpi. Benar. Rasanya mimpi. Jadi saya memang tidak terus berangkat ke Bintuni karena ada anak saya itu Monteri berangkat untuk menemani kakaknya di sana, dan mertua anak kami Tommy pergi duluan ke sana. Saya tidak berangkat. Tapi tanggal 23 Januari kami sampai di Manokwari. Seperti dibilang menantu saya tadi, kami menghadap kepada Bapak Kapolda, kami diterima dengan baik. Dan memang kami disambut dengan baik. Nah, setelah sampai kami di Bintuni, hari Minggu malam kami berkunjung ke rumah Bapak Kapolres. Saya sebagai orang tua ingin menanyakan langsung kepada Bapak itu. Kami cerita bahwa akan diadakan pencarian kedua. Nah, sampai kami bercerita-cerita sampai Bapak itu menerangkan kalau nanti saya ada di sawit. Karena kalau saya ke TKP tidak ke TKP. Saya hanya di sawit menunggu karena KKB sudah ada menunggu di situ. Itulah cerita Bapak itu kepada kami. Jadi saya tetap bermohon kepada Bapak itu, tolonglah Bapak pencarian dimaksimalkan. Itunya harapan saya sebagai orang tua. Jadi memang ada dilakukan pencarian, tapi kami bingung, tidak ada pemberitahuan bagaimana kronologisnya hilangnya anak kami, Ibtu Tommy Samuel Marbun. Jadi kami sangat kecewa sekali, karena anak saya melaksanakan tugas negara, tapi sampai saat ini kami tidak tahu keberadaannya di mana. Apakah Ibu dan semua keluarga siap atas semua skenario yang sudah Tuhan siapkan untuk Ibtu Tommy? Kalau untuk itu Mbak, kalau untuk skenario selama itu fakta dan benar, kita akan terima.
akan terima. Kita cuma minta, kalau memang itu Tommy itu sudah tidak ada, tunjukkan jasadmu. Jangan kau katakan dia sudah tidak ada, tapi kau tidak bisa membuktikan di mana jasadnya atau apapun tanda-tanda tentang dia. Baikkah itu bajunya atau apapun itu. Tunjukkan, jangan kau nyatakan hilang, kau nyatakan meninggal, tapi kau tidak bisa tunjukkan. Begitu. Selama itu fakta, apapun yang terjadi, kita siap. Kita sudah legowo. Selama itu fakta ya, saya tekankan, selama itu fakta. Dalam kondisi apapun itu ya, Pak? Dalam kondisi apapun, kita terima sebagai keluarga. Baik. Apa harapan dari Bapak sendiri mengenai kasus ini, Pak? Harapan saya, kasus ini dapat terungkap dan terbongkar dengan seterang-terangnya. Saya minta kepada Bapak Kapolri untuk usut tuntas kasus ini. Periksa Kapolres Teluk Bintuni, dan kita merasa keberatan atas promosinya Kapolres Teluk Bintuni menjadi Kabid Propam Polda Papua Barat Daya. Masa di tengah ada masalah seperti ini, hilangnya Kapolres Teluk Bintuni, Kapolres marah promosi. Itu saya tidak terima. Keluarga tidak terima akan hal itu. Kapan dipromosi, Pak? Jadi kita minta untuk promosi itu ditunda. Begitu. Surat Jadi TR-nya kapan keluar, untuk Pak? tim yang kita minta itu untuk tim pencarian, untuk mencari itu Tommy Samuel Marbun tanpa keterlibatan Polres, agar tidak ada intervensi atau hengki-pengki di dalamnya. Oke. Kedua, periksa Kapolres dan jajaran di Polres apa sebenarnya yang terjadi, agar kita mengetahui fakta yang sebenarnya. Dan satu lagi, tunda promosi Kapolres menjadi Kabid Propam Polda Papua Barat Daya. Begitu. Kalau dari Ibu Riah dan Ibu Elfrida, apa harapannya untuk kasus Ibtu Tommy? Harapan saya sebagai istri kurang lebih sama seperti tadi adik ipar saya bilang. Kalau memang ini memang sudah jalannya suami saya, setidaknya mana buktinya? Itu suami saya ini bentuk tanggung jawab dari Polres, karena dia pergi itu menjalankan tugas. Jadi besar harapan saya, Polres tetap bertanggung jawab untuk pencarian suami saya. Jangan diam-diam, senyap-senyap lalu hilang seperti ini. Tidak bisa, saya tidak terima. Jadi saya mohon untuk Bapak Kapolri dan jajaran Polri, tolong diusut tuntas ini semua, biar kalau boleh dinonaktifkan, supaya anggota-anggota yang lain pun mereka tidak merasa ada tekanan atau intervensi dari pimpinan. Seperti itu. Baik, terima kasih saya ucapkan. Dan saya tambahkan sedikit, Mbak. Boleh. Saya tambahkan sedikit. Boleh, Bapak. Kita minta ini diusut setuntas-tuntasnya, seterang-terangnya. Jangan sampai ini menjadi polisi tembak polisi jilid 2. Saya tegaskan. Itu permintaan dari keluarga kita. Usut tuntasnya, lakukan pencarian. Kalau memang sudah tidak ada, tunjukkan jasadnya. Begitu. Terima kasih. Karena mengingat sudah 3 bulan ya, Pak. Karena kalaupun seharusnya hanyut dalam waktu seminggu, paling tidak dia sudah nampak. Benar. Itu kalau kita berpikir secara logika, dan menurut forensik, kalau dia memang hanyut ataupun kejepit di bawah, di kayu, seminggu dia pasti meledak. Badannya pasti meledak karena gas yang ada dalam lambung. Begitu. Jadi ya minimal potongan tangannya kah, bajunya kah, apapun itu yang bisa kita identifikasi bahwasannya itu adalah Tommy Marbun, kita akan terima. Oh, tapi Pak, sebelum menutup ini ada nih. Katanya ditemukan jas anti pelurunya ya, Pak? Jas anti peluru itu Tommy. Sebenarnya itu bukan ditemukan, tapi dikembalikan. Oh, dikembalikan. Dikembalikan kepada keluarga karena ketika menurut keterangan Resmob bahwasannya ketika Ibtu Tommy ingin menyeberang, dia menitip body face-nya kepada anggota karena body face kan berat, ada baja di dalamnya, baja anti peluru. Nah, jadi karena takut memberatkan, dititiplah body face ini kepada anggota, dan body face itu memang kita terima beserta handphone dan juga baju. Juga senjata. Dan juga senjata. Oke. Berarti itulah barang-barang yang dikembalikan dari Ibtu Tommy Samuel Marbun sebelum akhirnya ia dinyatakan hilang pada saat operasi senyap tersebut.
Baik, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin ditambahi sebelum kita menutup program acara kita kali ini? Udah itu saja kali Mbak, mungkin dari kita keluarga itu yang dapat kita sampaikan, yang memang sebenar-benarnya. Gitu. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak keluarga Ibtu Tommy yang sudah bersedia memberikan keterangan mengenai kasus hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun. Kami tim Tribun Medan berharap kasus ini dapat menjadi atensi bagi instansi terkait. Semoga Ibtu Tommy Samuel Marbun dapat ditemukan dengan segera dan dalam kondisi sebaik-baiknya. Baiklah Tribuners, kalau begitu saya Joy Silvana beserta kru yang bertugas pamit undur diri.